Hai, kembali lagi bersama saya Christine di Tumbang Kenangan Podcast. Pada kali ini rekamannya agak sedikit berbeda ya, karena kita kedatangan tamu dari negeri orang non jauh di sana. Siapakah itu? Bisa diperkenalkan? Halo, perkenalkan ya, nama ya. Iya dong, masa ini nomor rekening? Nama saya Umi. Saya sebenarnya dari Jogja ya. Saya lahir dan besar dan bersekolah di Jogja, tapi saat ini tinggal di Berlin ya, gitu. Di Jerman, di Jazerkauman. bukan Jajar Kauman, literally Jajar Kauman kan? Jermannya. Waduh. Halo Umi, apa kabarnya? Sehat? Baik. Terima kasih Mbak Christine. Saya sudah diundang di acara ini ya. Acara apa namanya? Tumbang Kenangan. Tumbang Kenangan Podcast. Terima kasih. Saya sudah boleh hadir di sini. Apa yang bisa saya bantu? Bagaimana COVID di negara Anda sekarang ini? Waduh, Ngomongin COVID ya? belum udah nanya COVID ya. Gimana ya? Ya yang jelas sih kita udah aturan ini ya harus vaksin dan harus punya bukti vaksin atau sembuh ya dari recovery dari COVID baru kita boleh masuk ke toko-toko gitu kalau mau belanja ke mall, ke toko atau ada acara-acara apa gitu di kafe dan sebagainya atau ke salon juga harus menunjukkan itu. Tapi kalau ke supermarket nggak perlu sih, nggak apa-apa. Oh iya, kalau naik angkutan umum juga harus menunjukkan bukti tes negatif atau vaksin atau recovery COVID. Jadi memang agak ini sih ketat aturannya ya, tapi tetaplah kita masih bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, terima kasih untuk infonya yang sedikit membantu. Oh ya, ngomong-ngomong nih, tadi Mbak Umi ini bilang kalau dari Jogja ya asalnya ya. Nah, tinggal stay di Jogja. Kalau boleh tahu nih, di Berlin sendiri di Jerman itu bekerjakah atau sedang atau merintis karir kah atau bagaimana sekarang? Waduh. Iya, jadi begini. Saya dulu sekolah teater di Jogja ya. Kita kan satu angkatan ya, Mbak Christine. Kita pura-pura nggak kenal aja gimana nih? Iya, itu pura-pura nggak kenal ya. Oh ya. Jadi saya Nanti dulu dikira dibajak loh ini. saya dulu sekolah teater di ISI Jogja. Kemudian di sini di Berlin saya melanjutkan S2 jurusannya sama teater juga dan ya baru ngumpulin tesis terus sekarang ya mulai mencoba-coba gitu bekerja di beberapa proyek kesenian aja gitu di sini. Begitu. Oke, berarti S2-nya tetap ngambil teater juga ya? S2-nya tetap jurusan teater, yes. Yes. Ada bedanya nggak sih kalau kita ngomongin teater gitu kan, teater yang ada di Jogja ya di Indonesia katakanlah sama yang ada di Eropa di sana, ada perbedaannya nggak sih? Ini teaternya, bentuk teaternya atau apanya nih? Mungkin ininya kali pembelajarannya kali ya. Lebih ke situ sering. Kalau teaternya jelas beda ya, Bu. Aduh, itu nanti berapa SKS sendiri ngomongin perbedaan teater barat dan timur ya. Oke, iya. Kalau pembelajarannya aku rasa sih beda banget ya, beda banget. Jadi yang jelas itu di sini fasilitasnya ya, fasilitas tentang akses ke buku-buku gitu, terus akses ke literatur itu di sini lebih gampang dan lebih banyak gitu sumbernya. Jadi kita bisa dapat banyak
buku bacaan dan literatur tentang teater, nggak cuma teater barat aja, bahkan buku-buku teater dari Indonesia gitu yang di Indonesia sendiri aku susah untuk mendapatinya, itu aku bisa dapat di sini gitu. Itu aku bisa pinjam di perpustakaan di kampus di sini. Gitu. Itu dari segi literatur ya. Dan ya itu kalau di Indonesia tuh agak kesulitan sih ya untuk literatur terutama teater gitu untuk mendapatkan buku-bukunya. Terus kalau kedua dari segi pembelajarannya di kampus, yang jelas di sini kita lebih terbuka gitu sih. Jadi hubungan dengan profesornya dan hubungan perkuliahannya gitu lebih aktif gitu kita. Jadi kita dituntut untuk punya pendapat sendiri, untuk bisa berdebat gitu ya, untuk bisa benar-benar berdiskusi gitu. Dan ya itu, jadi perkuliahan itu lebih ke diskusi sih sebenarnya, bukan cuman masalah dosen ngasih tahu ini itu terus kita ngikut aja gitu, kita manut aja, enggak sih. Jadi bener-bener kayak diskusi, kita harus menemukan sesuatu apa gitu mahasiswanya, terus bisa kita diskusikan di kampus gitu, di kelas. Sementara kalau di Indonesia, di Jogja dulu, aku ngerasa budaya diskusi itu sangat kurang ya. Jadi gimana ya, lebih ke kayak dosen ngasih tahu ini nih gini terus ya udah gitu, kita kayak nggak ada ini aja, kesempatan aja untuk bisa ngasih feedback gitu, ngasih input gitu, sehingga diskusi itu masih kurang gitu. Jadi itu sih perbedaannya gitu. Berarti dalam mengambil pembelajaran yang untuk S2-nya ini, tesisnya itu tentang apa sih, kalau boleh tahu sendiri? Oh, kalau masalah tesis, aku kebetulan mengkomparasi, jadi aku membandingkan dua bentuk teater populer di Indonesia. Itu aku ambil sampel ludruk. Itu aku bandingkan dengan teater di Ghana, teater populer di Ghana, namanya Concert Party, karena aku melihat ada kemiripan di antara keduanya, dan itu ada kayak semacam influence, apa sih, pengaruh dari masa kolonialisme pada saat itu di Afrika, di Ghana, dan di Indonesia, sehingga mempengaruhi dua jenis bentuk teater populer itu. Nah, itu yang menjadi titik fokusku untuk menulis tesis dan aku bandingkan. Gitu. Ini kok langsung serius gini sih, Bu ya? Temanya, tapi ya. Iya, karena kita udah kebanyakan hari kan di balik layar kita kan. Untuk cerita biar lebih smart gitu lah kelihatannya, padahal ya enggak juga saya mah. Oke, kenapa sih milih yang perbandingan seperti itu, misalnya kayak ludruk dan yang dari mana, Afrika ya kalau nggak salah? Ghana, dari Ghana. Oh, Ghana. Apa sih yang menggelitik kamu untuk aku ngambil yang ini aja deh gitu? Sebenarnya sih itu awal mulanya sih dari ada satu profesorku, dia tuh ngasih perkuliahan tentang teater di Afrika gitu. Dia ngasih banyak informasi perkuliahan tentang teater di Afrika. Kebetulan dia banyak melakukan penelitian teater di Afrika gitu kan. Terus ketika aku ngikutin perkuliahannya dia, kok kayak ada satu bentuk itu di Ghana itu namanya concert party, itu kok kayak mirip gitu dengan ludruk gitu. Dia dengan dagelan gitu, dengan komedi, terus ada tarian, terus ceritanya juga melodrama gitu. Itu sih ketika aku kok ada kemiripan, terus juga ada kesamaan sejarah gitu kan, kolonialisme gitu, penjajahan di Ghana dan di Indonesia juga gitu. Kalau di Ghana tapi penjajahan British ya, kalau di Indonesia kan Belanda, tapi sama-sama penjajahan gitu. Makanya itu sih aku yang kayak ada apa gitu, apa kok latar belakang sejarah yang mirip,
itu bisa menghasilkan juga bentuk teater yang mirip gitu. Itu sih yang aku kayak apa ini, ada apa yang terjadi gitu. Makanya aku ya udah aku mengambil tema tentang itu. Begitu. Sebenarnya simpel aja sih sebenarnya. Kebetulan aja gitu. Ada profesor yang cukup malang melintang dengan teater di Afrika dan aku punya sedikit gitu pengetahuan tentang teater di Indonesia dan ya udah digabungkan aja gitu antara keduanya. Begitu. Tapi kita flashback dulu ya ke belakang. Kenapa kamu mengambil perkuliahan di isi teater Yogyakarta? Aduh, dia mau jawaban jujur atau mau jawaban Bebas, jawaban bebas, ini formil? bebas. Terserah Anda. Mau mengarang boleh, mau jujur boleh. Terserah, terserah. Jadi begini pemirsa Tumbang Kenangan. Kenapa saya memilih isi Jogja? Ya itu juga kebetulan juga sih, tapi ya gimana ya? Emang sekolah seni di Indonesia itu kan juga nggak banyak ya, kan ya nggak banyak gitu cuma di Bali, Bandung dan Jogja gitu dan Jakarta. Sementara saya tinggalnya di Jogja gitu dan saya pikir kenapa enggak gitu kuliah di isi Jogja aja yang nggak perlu jauh-jauh gitu kan ke kota lain gitu. Terus yang kedua sih kalau masalah ini sebenarnya isi tuh nggak tahu ya. Dia sekolah negeri gitu dan beda aja sih gitu dengan sekolah yang lain gitu, anti mainstream aja gitu menurutku ya, sebelum aku masuk itu. Jadi ya kebanyakan kan mereka pasti pengennya jurusan-jurusan yang dengan masa depan yang cerah gitu ya, punya masa depan yang bagus gitu di UGM, UNY atau di mana gitu ya, universitas lain, universitas negeri lain di Jogja gitu. Dan aku pikir kenapa enggak gitu di isi gitu Ya, sih. terus kenapa kamu ngambil teater? Nah, itu dia pertanyaan selanjutnya. Ngambil teater. Kenapa Itu nggak juga kenapa nggak media rekam atau interior di kafe gitu, yang kebanyakan wanita-wanita pada umumnya kan kelihatan. Aduh, aku jadi malu. Kenapa ya? Karena Kita renungan bersama-sama. kalau jurusan musik, aku nggak bisa main musik. Saya tuh cacat nada gitu. Kalau nari, jurusan tari juga saya nggak bisa nari. Jurusan gambar gitu ya, saya juga nggak bisa gambar. Jurusan seni media rekam, fotografi gitu mahal ya kan, harus punya peralatan itu. Dan saya juga kayaknya nggak, cuman hobi aja sih fotografi, tapi kalau untuk yang bener-bener profesional gitu kayaknya saya nggak ada bakat ya ke situ. Jadi ya udah teater aja. Itu kan voice yang terakhir yang kayak ya udahlah, kalau nggak ada kamu mau gimana lagi gitu kan, ibaratnya. Ya itu sih, tapi Menyedihkan ya itu alasannya ya. aku masuk teater tuh sebenarnya malah justru kayak tersesat di jalan yang benar sih. Oke, Gitu. abis ini gimana nih? Terus gimana? Tolong dijelaskan. Tersesat di jalan yang benar karena ya awalnya kan memang gitu ya, awalnya memang kayak seolah-olah nggak ada pilihan lain gitu, seolah-olah kayak ya udah teater aja gitu. Tapi ketika aku masuk di teater gitu dan ternyata teater itu kayak gimana ya, menawarkan lebih banyak gitu dari apa yang kamu pikirkan. Kamu pikir, jika kamu pikir teater itu cuman berakting gitu terus jadi artis terus jadi apa gitu, ternyata enggak gitu loh. Teater itu melibatkan banyak hal gitu, dari musiknya, dari tata artistiknya, penulisan, jelas ya penulisan, terus keaktoran juga iya. Dan ternyata sekarang ada manajemen juga kan, bahwa di teater ada manajerialnya juga gitu. Jadi aku pikir ternyata teater tuh ini kamu bisa kemana-mana gitu loh. Kamu nggak harus cuman yang jadi pemain teater, acting gitu doang. Kamu bisa jadi banyak hal, bisa jadi sutradara, bisa jadi kritikus teater juga gitu kan. Kamu bisa nulis tentang ini, tentang teater gitu. Bisa jadi banyak hal gitu, ternyata bisa menawarkan banyak hal gitu sih. Dan karena aku
suka menulis dan membaca, jadi kayak ya udah klop aja gitu. Gitu. Oke, jadi sesat di jalan yang benar menurut Umi itu adalah seperti itu ya. Iya. Oke, berarti kalau kamu suka menulis, tadi kan kamu bilang sukanya nulis nih. Nah, kenapa kamu nggak kepikiran masuk kayak sastra aja gitu, pas waktu dulu? Ya gimana ya, udah ini itu udah tutup itunya. Pendaftaran Udah lewat pendaftarannya gitu, udah itu ya udahlah itu aja gitu. Oke. Eh, oke, berarti karena basicnya suka nulis, akhirnya kenapa enggak ya masuk teater? Berarti pas di teater itu ada rasa dunia baru nggak sih? Pas kamu tuh basicnya dulu sekolahnya di kejuruan atau SMA biasa sih? SMA biasa sih, SMA SMA biasa. Nah, reguler. setelah SMA biasa itu terus masuk ke teater gitu, itu agak-agak rasanya ada perbedaan yang gimana nggak sih? Mungkin gini ya, iya sih kenapa aku masuk teater juga, karena gimana ya, sebenarnya aku nggak ada basic tentang seni. Keluargaku nggak ada yang kerja di bidang kesenian gitu, dan aku pun sendiri itu waktu kecil juga apa sih, seni-seni tuh paling cuma 17 Agustusan ya, cuman ikut panggung-panggung Pawai masang. kampung, iya. Ikut acara-acara kampung 17 Agustusan, cuman itu doang, tapi nggak yang bener-bener ya itu jadi profesional atau belajar gitu secara khusus tentang kesenian itu sebenarnya nggak ada. Jadi memang ketika masuk isi terus teater gitu tuh kayak jadi suatu yang hal baru gitu buat aku. Ya segala-galanya jadi baru gitu. Aku kayak wah ternyata begini gitu kan. Oh ternyata begini kesenian gitu. Oh ternyata jadi teater tuh harus latihan lah, harus apa gitu. Itu benar-benar hal baru gitu ketika aku masuk ke isi. Jadi awalnya memang antara gimana ya, antara kagum terus gumun tuh apa ya bahasa Indonesianya ya Bu ya, gumun. Terpukau. Ya terpukau ya, antara terpukau terkesima gitu, kayak oh ternyata begini gitu. Bener-bener tuh hal baru banget itu buat aku ketika masuk ke isi. Tapi aku cukup ini sih, cukup apa ya, enjoy cukup menikmati itu sih gitu, cukup kayak wah semangat aja gitu untuk sesuatu yang hal baru ini tuh untuk mempelajarinya gitu. Oke. Kalau gitu balik lagi kita ke karena kamu suka dan mencintai tulis menulis. Ini denger-denger nih, bukan denger-denger sih, aku udah baca kemarin. Kamu tuh kemarin tuh nulis tentang apa? Bukan feminisme. Feminisme bisa dikatakan keseluruhannya itu feminisme atau enggak sih? Feminisme ya, itu memang Oke, iya. Itu tuh acara apa sih kok kamu bisa ikutan yang feminisme itu? Bisa ya itu salah satu proyek aku yang aku bisa ikutan di sini. Jadi ada salah satu platform itu sebenarnya itu baru didirikan banget sih di Berlin. Jadi itu platform itu boleh disebutkan nggak ini di sini? Boleh, silakan. Ini aku barusan dapat kartu pos sih dari mereka. Mengucapkan terima kasih karena aku ikut berpartisipasi ya. AFSAR, jadi ASEAN Feminist Study Art and Research gitu sih. Jadi ya dia itu salah satu platform yang baru saja berdiri di Berlin tahun kemarin, dan itu satu proyek, itu
proyek pertamanya mereka, dan mereka ingin mengadakan kayak research gitu tentang feminisme, bentuknya apa aja, boleh bebas gitu. Dan ya aku ikut berpartisipasi gitu di proyek itu, dan yang aku bikin memang sebuah artikel storytelling gitu basicnya. Itu dari riset aku yang aku lakukan dengan metode wawancara. Jadi aku mewawancarai sebenarnya beberapa orang sih, tapi yang cukup deep talk gitu tuh, deep interviewnya itu sebenarnya cuma pada 3 orang gitu. Dan ya dari wawancara itu plus sama beberapa sumber literatur, aku bikin sebuah kayak sebuah storytelling gitu sih gitu. Terus dengan beberapa ilustrasi yang aku bikin, terus sama kayak video rekaman wawancaranya gitu, itu aku posting atau aku publish di platform ini gitu, di AFSAR ini, platform feminisme ini. Dan menariknya ini tuh memang fokusnya di Asia ya, karena memang pendirinya mereka itu satu orang Korea dan satu orang Taiwan gitu. Jadi memang cukup berkonsentrasi terhadap studi feminisme terutama di Asia, walaupun tidak menutup kemungkinan juga di negara lain, karena basicnya kan mereka memang di Berlin gitu. Tapi memang cukup konsentrasi terhadap feminisme di Asia, dan klop banget gitu kan denganku yang dari Indonesia gitu, dan kayak ingin memberi apa ya, perspektif lain gitu loh tentang feminisme di Indonesia gitu kan, karena feminisme kan gak cuma dari barat aja begitu. Jadi ya mungkin bisa linknya di ini ya, sekalian promosi ya. Kita dimasukin di description book ya, di bawah pokoknya. Klik aja ya pokoknya kalau yang nonton ya. Nanti bisa baca-baca lah. Keren. Iya, ada 2 bahasa sih aku nulisnya tuh, Inggris dan Indonesia. Jadi ya bisa dibaca juga dalam bahasa Indonesia. Oke, tapi kalau misalnya kalau berteater sendiri kan lebih ke kebanyakan orang pahamnya pasti perannya. Pemain di depan lah, di panggung lah ibaratnya, pemain di panggungnya. Nah kalau Umi sendiri nih, Mbak Umi sendiri tuh lebih suka di bagian mananya sih di perteateran? Apakah lebih di belakang layarnya atau lebih yang pemainnya? Kalau ngomongin teater lagi. Teater suka dua-duanya ya. saya menyukai, enjoy di kedua tugas itu, baik di depan panggung maupun di belakang panggung, karena dua-duanya memang kayak ya menawarkan sesuatu yang beda gitu. Walaupun kalau di depan panggung pun saya kayaknya mungkin nggak bisa begitu intensif gitu, tapi saya suka aja gitu, maksudnya bisa tampil di depan panggung gitu. Walaupun saya juga suka menulis untuk teater atau menulis kritik gitu. Jadi dua-duanya sih saya suka sebenarnya dengan porsi tertentu. Begitu. Tapi kalau bisa suruh milih? Waduh, kenapa harus milih sih? Kenapa gak bisa dua-duanya sih? Karena harus memilih. Kenapa sih harus memilih? Kalau harus memilih, mungkin lebih ke yang belakang teater aja sih ya, kayaknya saya gitu. Okay. Terus kalau disuruh milih lagi sama nulis? Maksudnya gimana? Kan kalau di belakang teater kan juga bisa nulis. Iya sih, maksudnya kalau yang benar-benar pure tentang pertulisan kayak sastrawan gitu-gitu loh. Waduh. Ya gimana, menurutku ya teater itu kan pekerjaan tulisan juga ya, karena kan apa yang ada di panggung itu kan juga skrip ya. Itu kan juga apa yang ditampilkan di panggung itu kan skrip ya, itu tulisan juga itu sebenarnya gitu. Jadi emang nggak bisa itu berkoneksi gitu, bahwa tulisan itu juga untuk panggung gitu kan, untuk teater, bahwa apa yang ada di panggung itu juga bisa dibaca dan tulisan itu juga bisa dibaca gitu. Jadi emang berkoneksi dua-duanya. Untuk bisa dipanggungkan kita butuh skrip,
Dan ketika kita nulis skrip juga kita kayak membayangkan sesuatu gitu kan, berimajinasi kayak ada panggungnya gitu kan dalam pikiran kita, dan ya gitu. Jadi emang berkolerasi gitu sih. Gitu. Menjawab nggak pertanyaanku atau semakin pusing? Itu agak muter ya sebenarnya. Saya juga pertanyaan saya juga muter, mohon maaf ya. Daripada muter-muter kayak gini tadi, mending kita cooling down, kita ngobrolin yang receh-receh dulu lah. Biar Waduh. dulu ya. Kayaknya tadi sepaneng banget ya. Maaf saya membawa ketegangan dari ada listrik di belakang saya. Iya, makanya backgroundnya udah listrik sih, makanya saya tersengat-sengat gitu ya. Ibaratnya. Ya, ini berarti sudah tahun keberapa kamu di negeri orang, kalau boleh tahu? Dari kalau nggak salah 2012 ya kamu ke sana. Tahun 2012. Aduh, ini mau yang beneran ya? Ya pokoknya tahun-tahun segitu memang udah ke Jerman ya. Tapi kalau yang di Berlin sendiri sih baru 2018. Kalau yang di Berlin. Ada rasa kangen nggak sih sama Jogja? Asli Jogja kan, maksudnya kan udah lama dari kecil di Jogja gitu. Kangen nggak ya? Apalagi sekarang pandemi kan ibaratnya. Wah, sama nggak bisa pulang kan Anda. Ya pastilah, rindu itu pasti ada, rasa rindu itu pasti ada lah. Gimana sih? Ya rindu lah. Ya kan? Ya kan gitu kan menjawab pertanyaan kan? Rindu enggak ya? Rindu lah. Nggak ada bertele-telenya ya? Nggak ada, rindu. Iya. Apa sih yang dikangenin dari Jogja sendiri tuh? Waduh, apa ya? Saya kangen seseorang sebenarnya. Saya kan di Jogja nih. Iya, aku kangen kamu loh, udah lama nggak ketemu. Arigatou gozaimasu. Banyak hal sih, banyak hal, orang-orangnya jelas ya, orang-orangnya, suasananya, makanannya, banyak hal sih, banyak hal yang dirindukan. Mungkin kayak ya lebih ke suasananya kali ya, lebih ke suasana dan orang-orangnya sebenarnya. Karena yang membuat Jogja seperti itu kan sebenarnya orang-orangnya, ya kan. Yang bikin Jogja menjadi istimewa itu ya orang-orangnya gitu. Gitu sih. Oke. Pertama jauh dari Jogja tiba-tiba langsung ke Jerman sana tuh pertama kalinya tuh yang dirindukan tuh apa? Makanan kayaknya. Oke, makanan. Makanan dan seseorang. Ini selalu ada seseorang ya. Oke, berarti karena ini masih rada susah ya untuk perjalanan ke luar negeri juga ya, berarti apa sih yang bisa mengobati kamu di sana gitu setidaknya? Waduh, dengan ya, terutama ini ngobrol dengan teman-teman dari Tumbang Kenangan ini ya. Terima kasih sekali loh saya diajakin ini, mungkin saya bisa sharing-sharing ke teman-teman Tumbang Kenangan semuanya ya. Ini juga cukup gimana ya, mengobati kerinduan gitu, bisa ngobrol dengan orang-orang dari Indonesia, dari Jogja gitu. Itu sih yang salah satunya yang bisa mengobati. Ya. Oh, kok kenapa jadi melo sekarang? Aduh. Mau nanya tentang kerinduan loh. Jadi jangan terlalu dibaperin dong. Aduh. Ya gimana saya baper orangnya. Sebenarnya kita berdua ini juga punya proyek sampingan ya, set job bisa dikatakan ya proyek sampingan lah ya. Kita berdua sebenarnya coba ya nanti 1, 2, 3 kamu klik backgroundnya bisa ganti nggak? Oh gitu. Sebenarnya kita punya acara sendiri namanya 1, 2, 3. Garing ya. Ini adalah podcast
Kami berdua berkabut kenangan di ini ya di ya sama The Gabuts Bisa ya? kita berdua. Ya, ya gitu. Jadi memang gini aja kali ya. Kita mensabotase tuh. Betul, sabotase. Untuk satu episode ini sabotase Tumbang Kenangan, oke? Ya, ini platform ini juga salah satu proyekku juga sih sebenarnya, mengobati kerinduan tentu dengan Jogja, dengan Indonesia gitu. Dan di sini bisa sharing lebih banyak gitu tentang Jerman dan Jogja, tentang Berlin terutama sih, Berlin dan Jogja gitu. Apa aja gitu yang kita alami gitu, perbedaannya mungkin kayak shock culture juga, terus ya banyak hal yang bisa kita gosipkan di sini ya, mulai dari filosofi, seni sampai sekitarnya lah pokoknya ya, tentang kehidupan asmara. Komplit ya, Bo, Ember. Tapi sayangnya kita belum ada di YouTube. Kalau kalian mau dengerin ada di Spotify. Aduh, ini malah kita deh saya, aduh ya. Tumbang Kenangan ini promosi. Maaf ya yang punya Tumbang Kenangan. Tapi ngomong-ngomong saya mau nanya nih. Apa? Tumbang Kenangan itu memangnya apa sih gitu? Dia kenapa sih gitu? Kayak apa yang dicari dari Tumbang Kenangan dan kenapa juga mewawancara saya begitu? Waduh, ini tumben-tumbenan ya. Biasanya saya nggak ditanyain sebagai host ya, mohon maaf. Bisa lebih dijelaskan ini presenternya Tumbang Kenangan. Saja nih, saya nggak tahu apa dan tujuannya loh tadi. Jadi kita tuh sebuah apa ya platform lah katakanlah untuk apa ya ibaratnya kayak menjadi wadah untuk anak-anak muda yang berkecimpung di dunia apa ya, di dunia berkesenian lah ibaratnya, dan sebagai wadah juga untuk memperkenalkan sisi-sisi lain dari anak-anak muda ya masih kecil sih sebenarnya, masih di area Jogja. Siapa tahu besok bisa dari Sabang sampai Merauke, amin. Gitu. Amin. Jadi salah satunya kita mengundang Mbak Umi ini untuk ada di Tumbang Kenangan sebagai ini loh, anak-anak muda yang berprestasi juga, yang membanggakan tanah air. Siapa sih ini? Nah, makanya dari itu kita bikinlah sebuah wadah namanya Tumbang Kenangan. Gitu. Ya nggak cuma berkesenian aja sih semuanya lah. Untuk anak-anak muda yang punya gairah atau terobosan-terobosan baru dalam hidupnya. Waduh. Kagok saya tanyain serius ini. Mungkin suatu saat presenternya juga harus diwawancarai ya, karena kayak juga punya gairah untuk itu kan, mengkontribusi kepada Indonesia ya. Indonesia, aduh. Ya begitulah niatan kami semua sebagai tim Tumbang Kenangan Podcast. Oh gitu. Berarti di podcast juga ada gitu ya? Di podcast. Oh enggak, namanya podcast Tumbang Kenangan Podcast di YouTube-nya. Oh tapi di Spotify nggak ada. Oh, masih belum, di YouTube. Belum berambah. Oke. Jadi pemirsa semuanya ini harus diapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Tumbang Kenangan ini untuk memunculkan bibit-bibit unggul pemuda-pemudi Indonesia yang punya semangat untuk memberi kontribusi kepada Indonesia, pada bangsa dan negara. Betul. Kan biar ada inovasi kan ibaratnya. Masa itu aja ibaratnya kan, kalau makan cuma nasi sama sayur apa sih gitu kan. Kadang kita butuh kayak yang lain-lain gitu loh.
Apa biar sih? ada rasa gitu. Mungkin apa sih, saya ini udah ngalor ngidul. Udah deh, ke topiknya kamu ya ibaratnya. Aku mau nanya lagi nih. Kemarin dengar-dengar ada pertunjukan yang kamu lakukan bersama, apa tuh namanya grupnya, bukan grup, apa namanya kelompoknya di sana tuh namanya? Kelompoknya namanya. Uh, Iya, aku di sini ada satu kelompok namanya Soy Division Berlin. Itu dia seniman Indonesia tapi base campnya di Berlin. Terus kemarin kita juga ngadain kerjasama bikin performance dengan satu kolektif Taring Padi. Kalau teman-teman tahu, itu memang satu grup seni rupa yang bukan grup sih, tapi itu kolektif ya, suatu bentuk kolektif gitu. Yang mereka memang aktif di bidang seni rupa untuk sebuah medium untuk mengekspresikan aspirasi atau pendapat mereka. Sejak tahun 90-an, 98, mereka udah aktif gitu. Jadi ya, saya kemarin kerjasama dengan mereka untuk bikin performance kecil gitu sih di Berlin gitu. wow, keren, mantap, sangat-sangat ini ya, seniman. Waduh. Amin. Perlu saya sharekan tidak foto-fotonya? Wah. Waduh, biar jadi footage ya. Aduh. Ini pertanyaan terakhir sih, maksudnya untuk anak-anak muda yang di luar sana yang sedang mendengarkan ini, kamu bisa ada kesan-pesan nggak sih, maksudnya sebagai kamu yang udah nyemplung lama di dunia perteateran gitu, untuk anak-anak muda yang aku pingin ini deh, habis selesai sekolah aku pingin ngambil kuliah teater nih gini-gini gitu, kesan-pesannya gimana untuk mereka-mereka yang Aduh. gitu kan, secara kita sebentar lagi sudah merunduk seperti padi gitu ya, Waduh. gitu kan. Sebenarnya saya juga belum lama sih sebenarnya ikut teater, tapi anyway, buat mereka yang ingin sekolah teater atau berkecimpung di bidang teater ya, sebenarnya nggak ada pesan-pesan sih. Saya cuma ya monggo aja gitu. Yang jelas sih jangan ini aja sih, nggak usah takut, nggak usah berkecil hati, nggak usah kayak khawatir. Ya pasti sih khawatir itu ada ya pasti, tapi kalau memang kalian suka gitu ya, kalau memang kalian suka dengan pilihanmu gitu, kalau kamu memang benar-benar suka dengan bidang ini, jangan ragu gitu untuk benar-benar gaspol ya, untuk benar-benar gimana ya, konsentrasi penuh, bukan konsentrasi, tapi ya benar-benar serius untuk menggelutinya gitu loh, benar-benar ya benar-benar menjalaninya gitu, jangan patah semangat, jangan ini, pasti ada kok jalannya gitu, pasti akan ada jalannya gitu, jangan patah semangat kalau memang benar-benar ingin berkecimpung di dunia kesenian atau bidang apapun itu gitu sih, intinya sih itu. Jangan setengah-setengah lah ya pokoknya. Iya benar, jangan setengah-setengah. Gitu. Iya, harus full. Yes, benar Bu. Benar Bu Christine. Terima kasih Mbak Umi untuk waktunya. Di sana mau Sama-sama. ya? Kenapa? Masih siang kah? Masih siang kah di sana? Ya, masih jam 2 kurang 15 menit. Oke, dan sini sudah malam. Terima kasih waktunya digangguin oleh Tumbang Kenangan. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih juga boleh sharing-sharing di Tumbang Kenangan. Semoga Tumbang Kenangan semakin banyak menampilkan pemuda-pemudi Indonesia ya, terus berlanjut acaranya. Amin. Untuk Mbak Christine dan seluruh pemuda-pemudi Indonesia, semoga berguna bagi nusa dan bangsa ya. Semangat. Apa sih? Oke.
Akhir kata saya Christine mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Tumbang Kenangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Dah.